Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku, semoga semuanya dianugerahi umur panjang untuk taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Semoga pula semuanya selalu sehat lahir dan batin. Para pemirsa yang budiman, materi sekarang part keempat, sambungan dari part yang ketiga. Ulama telah memberi nama alam dunia dengan nama Darul Ibrah, yaitu tempat di mana kita semua selama hidup di dunia untuk pandai-pandai memetik pelajaran kisah-kisah umat atau kehidupan masa silam. Dalam hal ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana fi qasasihim ibratun li ulil albab, yang artinya sungguh telah ada di dalam kisah-kisah mereka terdapat pelajaran bagi orang yang mempunyai akal yang sehat. Para pemirsa yang budiman, hidup manusia mulai dari Nabi Adam alaihi salam sampai baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jika ditinjau dari manhaj ulama ahli sunnah wal jamaah, itu terbagi menjadi 3 besar kelompok atau terbagi menjadi 3 kelompok besar. Kelompok besar yang pertama ialah orang yang telah menerima kebenaran al-haq. Mereka para nabi dan para rasul yang telah menerima wahyu langsung dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Juga di antaranya mereka yang telah menjadi pengikut serta pendukung setianya para nabi dan rasul, sehingga mereka menerima kebenaran terhadap misi dakwah kalimat tauhidnya para nabi dan para rasul. Mereka hidupnya hingga wafatnya, hingga di akhirat akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, mulia di dunianya, mulia di akhiratnya, terkhusus pada saat akhir hayatnya mati dalam keadaan mulia karena membawa iman dan Islam. Kemudian siapa di antara mereka itu? Mari para pemirsa, penyaji akan membahas atau menerangkan satu persatu di antara sosok para nabi atau rasul yang di dalamnya terdapat kisah penuh dengan keteladanan yang perlu kita petik bersama. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagian di antara sosok figur teladan untuk kita semuanya. Jangan kita untuk mencari teladan dari siapapun, apakah dari orang barat atau dari orang-orang Yahudi, apalagi bagian di antara keteladanan baginda Rasul yang perlu kita petik. Pada suatu ketika Rasulullah berdiri kemudian berpidato dengan mengucapkan kalimat
yang luar biasa menggelegar. Apa kata Rasul? Wallahi lau anna Fatimata binta Muhammadin sarqat laqata'tu yadaha. Yang artinya, demi Allah, sesungguhnya apabila Fatimah putra Muhammad itu mencuri, niscaya aku sendirilah yang akan memotong tangannya Siti Fatimah. Kalimat ini kalimat yang sangat masyhur serta populer, di mana kalimat ini dilatar belakangi dengan adanya satu peristiwa lobby-lobbynya pembesar bangsawan Bani Makhzum, di mana ada salah satu di antara keluarga bangsawan Bani Makhzum, Fatimah namanya, mencuri yang semestinya dia harus dipotong tangannya. Namun karena merasa akan menjadikan aib terhadap kabilah bangsawan, merasa malu, merasa mendapatkan aib di mata publik, maka mereka pembesar bangsawan Makhzum mencari cara untuk bernegosiasi, lobby. Dia mendatangi salah satu di antara sahabat Nabi yang terdekat, yaitu Usamah bin Zaid. Wahai Usamah, tolong sampaikan kepada baginda Rasul agar Fatimah untuk diringankan, bahkan dibebaskan dari hukuman potongan tangan. Di saat lobby seperti ini terjadi dalam dinamika kehidupan bernegara berbangsa, para pemirsa sekalian, ini sensitif, karena dalam lobby hal seperti ini terjadi kongkong lingkong, terjadi suap menyuap untuk penegakan hukum. Akhirnya Usamah bin Zaid menyampaikan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ada satu di antara perempuan anggota keluarga Bani Makhzum bangsawan minta diringankan, bahkan dibebaskan dari hukum potongan tangan. Dari situlah Rasulullah geram, langsung berdiri dan berpidato sebagaimana pidato yang tadi sampaikan. Demi untuk penegakan supremasi hukum, saya punya putri yakni Fatimah. Kalau ia mencuri, saya sendiri yang akan memotong tangannya. Itu artinya di sini terdapat teladan bahwa baginda Rasulullah adalah satu sosok teladan dalam rangka untuk menciptakan keadilan. Mengapa Rasul begitu pentingnya untuk menegakkan keadilan? Rasul menyampaikan dalam pidatonya bahwa kehidupan masa lalu dalam satu negeri, dalam satu bangsa, dalam satu negara, di sana terjadi kehancuran yang tiada henti-hentinya. Itu faktornya karena adanya tebang pilih supremasi hukum para hakim, yakni tajam ke bawah kemudian mintul ke atas. Itulah yang terjadi. Maka Rasulullah tidak mau. Kisah teladan berikutnya baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pada suatu ketika baginda Rasul saat malam rumahnya dikepung oleh pemuda perkasa yang lengkap disenjatai dengan pedang, tombak dalam rangka untuk membunuh baginda Rasulullah, di mana para pembesar kafir Quraisy yang dipelopori oleh Abu Jahal, mereka itu berkeinginan untuk menghabiskan nyawa Rasulullah. Maka mereka telah mengutus 11 pemuda perkasa untuk mengepung rumah Rasulullah, yang kemudian pada saat malam di mana Rasulullah dikepung rumahnya, dalam satu riwayat baginda Rasul membaca surat Yasin atau satu ayat dari bagian surat Yasin. Yang dibaca ialah Bismillahirrahmanirrahim,
wa ja'alna min baini aydihim saddaw wa min khalfihim saddan fa aghshaynahum fahum la yubsirun. Prajurit pemuda perkasa 11 setelah dibacakan ayat ini lalu dibacakan di debu, diawur-awurkan mereka. Para ibu sekalian, mereka tidur lelap. Rasulullah keluar dari rumah lolos aman selamat. Kemudian Rasul lanjut untuk bersembunyi di Gua Sur, ditemani oleh mertuanya sahabat Abu Bakar radhiyallahu an. Di sana selama 3 hari 3 malam di Gua Sur. Di sana pun Rasulullah memasang intelijen yang menjadi mata-mata kayak apa serta bagaimana perkembangan keamanan dirinya dengan sahabat Abu Bakar. Yang dipasang oleh beliau adalah Abdullah bin Abu Bakar. Kemudian menjadikan satu strategi atau skenario, bagian di antaranya untuk memasang orang, di antaranya Amir, disuruh mengembala kambing sekitarnya supaya tidak ada tanda-tanda Rasul ada di sana. Di sana pun selama 3 hari putri Abu Bakar Asma yang telah mengirimkan nasi untuk keperluan makannya. Setelah 3 hari 3 malam di situ, Rasulullah sesuai dengan hasil intelijen dalam keadaan aman, maka Rasul dan sahabat Abu Bakar melanjutkan misinya dalam rangka melaksanakan perintah Allah, taat kepada Allah untuk hijrah ke kota Madinah. Itulah satu keteladanan di antara yang perlu kita petik dari baginda Rasulullah SAW, sehingga hijrahnya Rasul dari Mekah ke Madinah itu dijadikan sebagai tahun hijrah yang diabadikan dan digunakan oleh umat Islam. Berikutnya satu di antaranya peristiwa di mana ketika saat baginda Rasulullah berdakwah untuk membawa misi kalimatut tauhid dari Allah ke negeri Taif. Saat itu Rasulullah membacakan satu doa yang isi doanya Rabbana Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berikan petunjuk hidayah ya Allah kepada kaum Taif. Mereka ketika aku datang hendak menyampaikan kebenaran, mendakwahkan kalimat tauhid untuk mengenalmu, menyembah kepadamu ya Allah, bukannya mereka menyambut aku dengan baik, tapi disambut dengan sambitan batu, sehingga baginda Rasulullah berdarah-darah di kakinya, sebagian di kepalanya, sehingga ia menjauh dari kampung Taif, beristirahat di kebun kurma seraya berdoa sebagaimana doa yang penyaji disampaikan. Itu pun doa Rasulullah sesudahnya mendapatkan tawaran malaikat-malaikat yang menjaga gunung di sekitar Taif. Karena mereka malaikat yang menjaga gunung menghampiri datang kepada Rasulullah, "Ya Muhammad, maukah kalau gunung-gunung di sekitar Taif akan aku lemparkan kepada kaum Taif untuk dihempit dengan gunung sehingga semuanya modar, mati semuanya?" Tapi Rasulullah, jangan malaikat. Rasulullah menolak parmisa. Di mana titik letak menolaknya Rasulullah kalau itu bukan termasuk dari uswah keteladanan yang luar biasa? Rasulullah malah yang ada telah mengkasih sayangi kepada kaum Taif, tetap masih punya sifat roja, harapan. Kalau saja mereka aku dakwai belum menerima, semoga anak keturunan selanjutnya akan mendapatkan hidayah kepada Allah untuk sujud kepada Allah. Bagian di antara keteladanan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah pada suatu ketika menghamparkan sorbannya di atas tanah,
lalu mengambil Hajar Aswad diletakkan di atas sorban, yang kemudian Rasul memanggil pembesar-pembesar 4 kabilah, yaitu kabilah Makhzum, kabilah Abduddar, kabilah Adi, dan masih ada beberapa kabilah yang lainnya. Wahai bapak-bapak sekalian dari masing-masing kepala kabilah, mari kita pegang sorban untuk angkat secara bersama-sama, yaitu Hajar Aswad yang akan kita letakkan pada tempatnya sebagaimana tempat semula. Apa peristiwa yang akan kita petik dalam kisah ini? Disinilah satu diplomasi matang, diplomasi tingkat ulung, strategi politik yang amat luar biasa saat itu. Pada Rasulullah di saat itu baru berusia 35 tahun. Peristiwa kejadian ini pun adalah peristiwa perang Islam, di mana dilatar belakangi dengan adanya bahwa Baitullah Ka'bah adalah hancur karena terkena terjangan banjir yang kemudian direhab. Setelah direhab, maka ketika akan meletakkan Hajar Aswad, 4 kabilah pembesar kaum Quraisy, di situ terjadi pro kontra sampai 4 hari hingga 5 malam, tiada henti-hentinya. Satu di antara 4 kabilah mereka telah mengklaim bahwa kabilah akulah yang berhak untuk meletakkan Hajar Aswad di Ka'bah. Mengapa begitu mereka ingin meletakkan Hajar Aswad? Karena meletakkan Hajar Aswad itu merupakan satu kehormatan yang amat sangat luar biasa. Bayangkan Hajar Aswad itu benda dari surga. Dari masing-masing mengklaim merasa lebih berhak untuk meletakkan Hajar Aswad, akhirnya terjadi pro kontra, terjadi silang pendapat yang puncaknya kalau mereka tidak meletakkan, siap berperang antara kabilah. Maka saat itu datanglah sosok sesepuh, kalau kata orang kita mah, untuk menengahi 4 kabilah. Kalau begitu caranya, wahai bapak-bapak sekalian, sudahlah untuk menentukan keputusan siapa yang berhak untuk meletakkan Hajar Aswad di Ka'bah saat atau setelah direhab. Siapa di antara orang yang pertama kali masuk ke Masjid Mekah lewat pintu Babus Salam? Ternyata terdeteksi serta terverifikasi adalah baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari penengah itulah semua 4 kabilah itu redho, setuju baginda yang mendapatkan hak untuk meletakkan Hajar Aswad. Namun dalam praktiknya Rasulullah nggak mentang-mentang, nggak sombong, bahasa Jawane kue ora kadiran loh. Mereka akhirnya mengajak kepada 4 kabilah untuk mengangkat bersama-sama. Apa makna dibalik ketika Rasulullah mengadakan satu tindakan ini? Kalau bukan sosok teladan yang sedang memberikan contoh pentingnya persatuan, kebersamaan, saling menghormati. Inilah keteladanan baginda Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di antara keteladanan baginda Rasulullah, lalu lalang tiap hari yang karena Rasul untuk melaksanakan sholat berjamaah di Masjid Mekah Al-Mukarramah. Kesehariannya para pemirsa, tiada henti-hentinya ada sosok perempuan tua asal Rasul lewat. Apa yang dilakukan perempuan tua itu? Mencaci maki para pemirsa, meludahi, kurang ajar, melempar kotoran kepada Rasulullah. Seperti itulah terus menerus. Begitu bencinya kepada Rasulullah,
begitu apanya dengki hasutnya kepada Rasulullah. Pada suatu ketika Rasulullah mendatangi perempuan itu yang karena beberapa hari ketika Rasul berangkat ke masjid hendak sholat berjamaah, kok yang biasa ngeludahin saya kok sekarang nggak ada, kemana ya? Setelah dicari tahu ternyata dia sedang sakit, para pemirsa. Maka dengan jiwa pemaafnya Rasulullah, jiwa keluhuran akhlaknya Rasulullah, bukannya Rasulullah sakit hati, dihina, diludahin, bukan dendam. Rasulullah yang terjadi orang yang pertama kali untuk menjenguk dia, padahal yang dekat dengan dia belum sempat menjenguk, tapi Rasulullah yang dihina, yang direndahkan, yang diludahin, yang dilempar kotoran sudah lebih awal menjenguk dengan membawa buah-buahan. Setelah sampai datang ke orang tua perempuan itu, orang tua itu mengira dan menyangka kalau Nabi itu akan dendam, akan membalas, mungkin akan menganiaya. Ternyata di balik itu tidak, justru tetap memberikan kasih sayang, tentunya sebagai umatnya, dengan cara membawa buah-buahan yang karena dia sedang sakit. Atas keluhuran budi, atas keluhuran kemuliaan akhlaknya baginda Rasulullah, maka itu perempuan tidak tahan melihat sosok mulianya anaknya Rasul, tidak tahan luar biasanya baiknya, mulianya. Akhirnya itu perempuan dapat hidayah dari Allah dan dia masuk Islam. Seperti inilah para pemirsa, bagian di antara keteladanan yang perlu kita petik dari baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Silakan petik. Bagian di antara kisah para pembawa kebenaran, kisahnya Nabi Adam alaihissalam. Nabi Adam sosok di antara nabi tetap dalam rangka kepatuhannya, ketaatannya, syukurnya, sabarnya kepada Allah. Sampai-sampai hanya dengan Nabi Adam salah cuma satu kali, hai pemirsa, ketika di sorga makan buah larangan, dikeluarkan alam dunia. Kayak apa ketaatannya? Beliau bertaubat kepada Allah. Dalam satu riwayat taubatnya Nabi Adam 40 tahun, satu riwayat 100 tahun hingga 300 tahun. Kita sekarang punya dosa, punya salah, bukan satu kesalahannya, 10, ratusan, ribuan kesalahan. Barangkali kita malas untuk bertobat kepada Allah, bahkan untuk memohon ampun kepada Allah. Tapi itulah sosok penerima kebenaran Nabi Adam, minta ampunan kepada Allah, sebagaimana kalimatnya telah diabadikan dalam Al-Quran. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Itulah kalimat tobat Nabi Adam, para pemirsa. Kisah berikutnya yaitu kisah yang bisa kita petik pelajaran, di antaranya kisah Nabi Yunus ketika lari dari medan perjuangan, datanglah ke tepi laut, ditelan ikan nun kurang lebih selama 3 hari. Kayak apa dan bagaimana sosok manusia Nabi Yunus yang terancam dan sedang menderita kesulitan, kesusahan, ditelan ikan 3 hari 3 malam. Kayak apa serta bagaimana sosok hamba Allah, sikapnya Nabi Yunus terus berzikir kepada Allah. Coba kalau kita jauh, para ibu sekalian, beristighfar, mohon ampun kepada Allah dengan kalimat yang telah diabadikan dalam Al-Quran. La ilaha illa anta
subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Itulah istighfarnya Nabi Yunus. Kemudian kisah Nabi Yusuf alaihi salam. Nabi Yusuf pernah hidup menderita, yang karena apa dan kenapa? Dilatar belakangi dengan dengki hasud saudara-saudaranya, kemudian dibuang di sumur tua berhari-hari. Itu diselamatkan Allah para pemirsa. Setelah sudah masuk di kerajaan, Nabi Yusuf di penjara. Dalam satu riwayat 7 tahun, dalam satu riwayat 9 tahun. Di penjaranya Nabi Yusuf kekasih Allah, bukan seperti di penjaranya masa kini di Nusantara, yang mungkin karena faktor korupsi, faktor berzina, faktor mencuri, faktor membunuh, dan lain sebagainya. Tapi di penjaranya Nabi Yusuf justru karena menegakkan keadilan, kebenaran, serta menjaga marwah agamanya Allah, di mana Nabi Yusuf telah difitnah. Isi fitnahnya, kalau Nabi Yusuf dianggap telah punya rencana mengadakan berzina dengan Zulaikha, yakni istrinya bendahara raja. Tapi alhamdulillah diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagian di antara kisah berikutnya, kayak apa dan bagaimana ketika Allah menurunkan banjir bandang di saat Nabi Nuh. Semua kaumnya Nabi Nuh, para pemirsa, di mana mereka yang telah menolak dan menentang kebenaran, semuanya disapu habis dengan banjir bandang, mati semuanya. Yang diselamatkan adalah Nabi Nuh dan pengikut setianya yang menerima kebenaran kalimat tauhid. Di antara kisah lagi adalah Nabi Ayub alaihissalam, di mana Nabi Ayub alaihissalam pada saatnya pernah diberikan kekayaan oleh Allah yang luar biasa, terbukti dengan mempunyai ladang yang luas. Di dalamnya terdapat ternak mulai dari onta, sapi, domba, hingga berjumlah puluhan ribu, para pemirsa. Di saat itu Ayub bersyukur kepada Allah, memuji kepada Allah. Lalu terjadi hasud dengki iblis, minta izin kepada Allah, wahai Allah, hambamu Ayub itu kan bersyukur kepadamu karena diberi kekayaan. Coba kalau kekayaan itu Ayub saya cabut, bisa meninggalkanmu ya Allah. Silakan engkau uji Ayub hambaku. Maka iblis menurunkan api dari langit, menyambar seluruh binatang ternaknya Ayub, mati semuanya. Lalu iblis menjelma datang kepada Ayub, wahai Ayub, lo kok engkau santai-santai, tenang-tenang saja? Apakah tidak tahu kekayaanmu ternak itu habis total disambar api? Nabi Ayub bagaimana jawabnya? Semua harta itu datang dari Allah, kemudian Allah akan mengambilnya sebagai miliknya. Maka aku lebih tepat untuk mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Itu iblis marah, kurang ajar, barangkali dia akan meninggalkan Allah, justru malah mengucapkan Alhamdulillah. Iblis menguji kepada Ayub. Semua putra putrinya diriwayatkan punya 7 atau 12 putra putrinya, semuanya mati, para pemirsa, yang karena kejatuhan, runtuhan, ambruknya, robohnya bangunan rumah. Itu juga bagian di antara strategi iblis untuk menjauhkan Ayub dari Allah. Setelah sudah habis hartanya, keluarganya, iblis belum selesai untuk menggarap Ayub biar jauh dari Allah. Maka dia meniup kepadanya, punyalah penyakit kulit. Ya, sehingga puncaknya ketika dalam keadaan punya penyakit kulit,
Puncaknya diantaranya, istri diantaranya melarikan dari dia, nggak kuat, yang karena kondisi keadaannya menderita dan sulit. Diantaranya lagi bahwa Nabi Ayub telah diberikan ujian sakit selama 18 tahun, sampai-sampai dalam satu riwayat Siti Rohmah yang menjadi istri setia, yang karena dengan sulitnya untuk makan kesehariannya menjual rambut dirinya, yang walaupun sesungguhnya Nabi Ayub tidak reda. Silakan petik kisah ini. Bagian diantara kisah diantaranya adalah Nabi Ibrahim alaihissalam, dalam peristiwa di mana saat malam Nabi Ibrahim bermimpi, kemudian dalam impiannya diabadikan dalam Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim, qala ya bunayya inni ara fil manami anni adbahuka fanzur madza tara. Ibrahim mengatakan di hadapan Ismail putranya, hai Ismail, tadi malam aku bermimpi bahwa Allah memerintahkan aku untuk menyembelih engkau. Padahal Ibrahim dan istrinya betapa amat sayangnya, luar biasa sayangnya. Putra diantaranya dikasih dan sayangnya, kok ada satu perintah dari Tuhan untuk disembelih. Siapa yang mau perbisa? Siapa? Ayo kita cari. Sehingga dengan perintah itu langsung dilaksanakan. Nggak ada. Itu membuktikan kalau sosok Ibrahim adalah bukti daripada hamba yang menegakkan kebenaran dan yang taatnya luar biasa. Begitu pula juga Nabi Ismail. Terbukti ketika Nabi Ibrahim menyampaikan berita dari Allah untuk menyembelih dirinya, maka Ismail menjawab. Apa jawabannya? Qala ya abatif alma tu'maru satajiduni insyaallahu minas sabirin. Wahai ayahku, kalau betul impian ayah tadi malam itu perintah dari Sang Khalik yang telah menciptakan, mengadaan, menjadikanku, silakan sembelih aku. Dengan ikhlasnya Ismail bersedia disembelih para pemirsa. Tapi yang juga ingin Abah sampaikan, kayak apa dan bagaimana peristiwa pada saat Nabi Ismail dibawa oleh Ibrahim ke tempat penyembelihan. Ayahnya sudah mempersiapkan golok yang amat sangat tajam. Lalu Ismail terlentakkan, leher diletakkan di atas batu, dihunguskanlah itu golok yang tajam. Sebelumnya membaca kalimat takbir, dijawab oleh malaikat. Apa yang terjadi peristiwa saat itu? Tidak terluka itu leher Ismail para pemirsa. Justru batu yang menjadi landasan leher itu adalah pecah, terbelah menjadi dua. Daging yang begitu empuk gak mempan, tapi batu yang begitu keras terbelah menjadi dua karena terkena hungusan goloknya Nabi Ibrahim. Di sini kita dapat mengambil pelajaran jika kita lihat dalam aspek kajian ilmu tauhid. Sebagaimana ada makalah ulama, la dharra illallahu dharru kulli syai'in. Di dunia ini, di alam semesta ini para pemirsa, tidak ada satupun yang dapat memberikan bahaya kepada kehidupan kita kalau bukan dengan dasar izin Allah Subhanahu wa taala. Buktinya, golok yang begitu tajam tidak bisa melukai Ismail karena Allah tidak mengizinkan. Karena diganti dengan kambing gibas dari surga. Mengapa tidak mengizinkan? Karena pula kenapa nggak mempan itu golok? Karena ketajaman golok
itu dicabut oleh Allah sehingga tidak mengenainya. Maka oleh karena dari pelajaran ini dapat kita simpulkan, ayo kita hidup jangan takut kepada makhluk, tapi takutlah kepada Allah, seperti takutnya Nabi Ibrahim dan takutnya Nabi Ismail alaihissalam. Bagian diantaranya ketika Nabi Ibrahim alaihissalam diperintah oleh Tuhannya Allah, hai Ibrahim, kamu untuk keluar dari negeri Palestina, datanglah ke Mekah. Berangkatlah itu Ibrahim beserta istrinya Hajar dan Ismail, saat itu masih ada dalam susuan. Setelah berangkat ke Mekah, sampailah ke Mekah. Dalam perjalanan dari Palestina ke Mekah kurang lebih 1.200 km, membawa anak susuan, Pak bisa. Mendingan kalau sampai Hajar dan Ismail setelah sampai ke Mekah, Ibrahimnya terus memperhatikan kebutuhannya. Ini sudah strategi skenario Allah. Setelah sudah sampai di Mekah, di mana dia ditinggalkan? Ditinggalkan di sampingnya Baitullah, yang sekarang Baitullah oleh umat Islam dikunjungi seluruh penjuru dunia. Disitulah tempatnya. Seraya Nabi Ibrahim mengatakan, Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi di sar'in inda baitikal muharram. Ya Tuhanku, Hajar, Ismail bagian di antara keturunanku aku tempatkan di tempat pinggir Ka'bah, di mana tempat itu saat itu tidak ada satupun orang, belum ada penghuni. Tempatnya lembah tandus, tidak ada rerumputan tanaman yang sengaja ditanam oleh siapapun, yang karena masih kosong, tidak ada kehidupan, parmisa. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Ini pelajaran Allah memberikan pelajaran kepada nabinya sampai seperti itu. Walau sekarang akhirnya itu berangkat dari asal usul perjuangan Nabi Ibrahim, Siti Hajar, Ismail, kayak apa dan bagaimana. Sekarang kota Mekah menjadi ikon daripada umat Islam seluruh dunia. Tapi prosesnya dulu seperti itu, para pemirsa sekalian, yang akhirnya Nabi Ismail dan Siti Hajar dalam kondisi keadaan sendirian, hanya cuman Hajar dengan Ismail ditinggal oleh Ibrahim. Itu pun dasar diperintah oleh Allah, hai Ibrahim, kamu kembali ke Palestina untuk datang kembali kepada istri yang kedua, Siti Sarah. Siti Hajar dan Ismail bagaimana? Ditinggal dalam kondisi dan keadaan, diberi bekal ala kadarnya. Lalu bagaimana untuk kedepannya? Bicara masalah untuk masa depannya, itu jangan bingung dan jangan susah. Bagi orang yang beriman kepada Tuhan, bagi orang yang menegakkan kebenaran, karena kita hidup itu bukan karena ada orang tua, bukan karena ada majikan, bukan karena ada atasan. Kalau saja semua itu ada, itu bersifat semi. Tapi kehidupan yang menjadikan kita ada dan ada keberlangsungan hidup itu karena adanya Sang Tuhan, Sang Khalik, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada rasa takut pada Hajar dan Ismail, walaupun memang tetap harus ikhtiar. Terbukti dengan ketika Ismail menangis, bukan air sudah habis, para nisa. Kayak apa dan bagaimana prihatinnya Siti Hajar pulang pergi naik ke bukit gunung, dari Sofa ke Marwah, dari Marwah ke Sofa, terus bolak-balik. Kayak apa perjuangan fisiknya Siti Hajar, capek, lelah demi untuk anak Ismail, untuk minum. Disitulah Allah dengan kasih sayangnya memberikan nusratullah, pertolongan Allah. Akhirnya
satu riwayat bahwa kakinya Nabi Ismail adalah gebu-gebu bumi yang pada akhirnya memansar air. Itulah yang namanya air Zam-Zam. Maka keberadaan Nabi Ibrahim, Siti Hajar, Ismail, itulah pondasi pertama lahirnya kehidupan di kota Mekah dan Madinah. Inilah yang perlu kita petik. Semoga dan mudah-mudahan kita semuanya dapat memetik kisah ini, dan kisah ini bermanfaat untuk kita semuanya. Amin ya Allah ya Rabb.